Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita lanjutkan belajar fisika. Masukilah gerbang fisika. Siswa sekalian, mari kita lanjutkan di pertemuan pertama semester 2 ini, yaitu dengan bab dualisme gelombang dan partikel. Bab A adalah benda hitam. Benda hitam adalah suatu sistem sempurna yang menyerap semua radiasi kalor yang datang padanya, tidak ada yang dipantulkan. Jadi ini konsep dari benda hitam, benda hitam itu bukan benda yang warna hitam. Nah, radiasi benda hitam itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, suhu benda. Suhunya benda, kalau suhunya tinggi berarti energinya besar. Yang kedua, sifat permukaannya kasar atau halus. Kalau kasar berarti energinya besar. Yang ketiga adalah permukaan, itu bentuk benda. Bentuk kotak dengan bentuk bola itu berbeda energinya yang dipancarkan. Dan jenis materinya itu contoh adalah lampu bohlam, itu energinya besar tidak tergantung dari jenis kawat yang ada pada lampu. Nah, maka oleh Stefan dan Louix atau Stefan Boltzmann lebih terkenalnya menghitung energi radiasi benda hitam itu adalah E. Itu energi E, boleh juga Q, itu sama dengan E tau T pangkat 4A kali T. E adalah energi radiasi, E kecil adalah koefisien emisivitas yang besarnya tergantung dari warna bendanya itu. Warna bendanya itu kalau hitam sempurna ya 1, kalau putih 0. Maka nanti biasanya radiasi benda-benda itu tergantung 0 sampai 1. T adalah suhu mutlak, satuannya Kelvin, harus itu. Kemudian A adalah luas, kemudian T adalah waktu. Nah, di sini nanti juga akan dimulai daya. Kalau daya berarti energi tiap waktu. Kalau intensitas, daya tiap satuan luas. Sehingga bisa juga intensitas radiasi benda hitam itu adalah energi tiap satuan luas tiap satuan waktu. Siswa sekalian, yang sub B adalah hukum pergeseran Wien. Wien seorang ahli fisika yang mempelajari panjang gelombang dari radiasi benda hitam. Bagaimana eksperimennya? Sebuah logam ketika dipanaskan suhunya 500 itu baru tampak warnanya. Kemudian kalau suhunya dinaikkan 600 warnanya merah tua. Dan kalau suhunya 1000 warnanya menjadi orange, ketika 1100 warnanya jadi kuning. Apa arti dari peristiwa ini? Eksperimennya adalah ketika suhunya dinaikkan, maka panjang gelombang cahaya radiasi yang dipancarkan itu adalah semakin kecil. Tampak di sini, maka suhu itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Semakin suhunya tinggi, panjang gelombangnya semakin kecil. Inilah temuan pergeseran Wien ya, dalam bentuk kata kalimat yang lebih bagus itu, panjang gelombang cahaya yang membawa energi pancarnya maksimum pada kenaikan suhu akan bergeser ke arah panjang gelombang yang pendek. Kalau digambarkan eksperimennya Wien itu adalah berupa grafik seperti ini. Lihat, T1 lebih kecil daripada T2, lebih kecil daripada T3 ini. Tetapi panjang gelombang 1 lebih besar daripada panjang gelombang 2, lebih besar daripada panjang gelombang 3. Kalau di sini melihat bentuk sini, suhu berbanding terbalik dengan panjang gelombang, tetapi suhu itu berbanding lurus dengan energi. Panjang gelombang berbanding terbalik dengan energi. Nah, pernyataan matematis ini, pernyataan seperti ini ditunjukkan dalam bentuk matematis adalah lambda M itu sama dengan C per T. Ini terlihat panjang gelombang berbanding terbalik dengan suhu. Dengan rincian, lambda adalah panjang gelombang yang membawa energi radiasi pancar maksimum. Kemudian T adalah suhu mutlak, C adalah menghargai Wien, maka inilah tetapan pergeseran Wien yang besarnya adalah 2,89 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Hati-hati siswa sekalian, di sini C-nya berbeda dengan C kecepatan cahaya. Sering dalam pengerjaan soal siswa itu lupa bahwa C-nya di sini menggunakan 3 kali 10 pangkat 8, itu yang terjadi. Kemudian pengembangannya nanti biasanya di grafik-grafik ini. Bagaimana kalau dengan frekuensi, gambarnya seperti apa? Siswa sekalian, kita lanjutkan. Ternyata teori fisika klasik itu dalam menjelaskan radiasi benda hitam itu gagal, seperti Wien
Ini sukses dalam menjelaskan radiasi benda hitam panjang gelombang pendek, tapi gagal dalam menjelaskan radiasi benda hitam panjang gelombang panjang. Kemudian ahli fisika lain, Felix Jean, itu menjelaskan, dia berhasil menjelaskan panjang gelombang panjang, tetapi gagal dalam menjelaskan panjang gelombang panjang. Ini kegagalan fisika klasik, ini ahli-ahli fisika klasik. Berikutnya, permasalahan yang dihadapi di fisika klasik ini disempurnakan oleh Max Planck itu tahun 1900 ini setelah tertangkapnya di Pengukur 1830-an ya, masih lama ini, tapi orang Eropa sudah mampu menjelaskan radiasi benda hitam. Kemudian Planck mampu memberikan solusi, menyalahkan tapi dia mampu buat solusi. Yang pertama, solusi yang disampaikan oleh Max Planck yang pertama, molekul-molekul yang bergetar dalam radiasi itu energinya berupa energi diskrit. Diskrit itu yang berbentuk diskrit itu yang berupa paket-paket energi yang disebut foton. Paket energi cahaya maka namanya foton, di mana partikel tidak mengalir satu persatu tapi berupa paket-paket. Hingga dituliskan energi foton atau paket energi tadi En sama dengan N kali H kalikan F, dengan N adalah jumlah cacah foton, jumlah fotonnya berapa gitu. Kemudian F adalah frekuensi dan H tetapan Planck untuk menghargai si fenomena yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat 34 Joule per sekon. Nah, kemudian yang kedua, molekul-molekul memancarkan atau menyerap energi dalam bentuk satuan-satuan atau paket-paket pada energi yang disebut foton atau kuanta. Maka terkenalah ini dengan teori kuantum, karena ini zamannya zaman kuantum, tidak zamannya klasik. Nah, tiap-tiap foton itu memiliki energi sebesar E sama dengan HF. Kalau dijabarkan frekuensi itu F itu frekuensi adalah C per lambda, sehingga bersamaannya bisa menjadi E sama dengan H kali C per lambda. Di sini C karena frekuensi sesungguhnya adalah kecepatan dibagi panjang gelombang. Tapi kalau ini kecepatannya adalah cahaya, maka kecepatan itu diganti C. C di sini bukan C-nya Wien, tapi C-nya adalah kecepatan cahaya. Nah, ini contoh aplikasinya saudara sekalian. Energi fotonnya ini, misalnya ini F dirubah dulu jalan Joule, nanti dimasukkan ke persamaan E HF, di mana F dirubah C per lambda, maka mendapatkan panjang gelombangnya berapa meter dalam bentuk angstrom. Ini bentuknya angstrom semeter. Nah, contoh yang kedua ini berupa teori pendapat, bisa kamu kembangkan sendiri, yang merupakan pengembangan dari cahaya foton. Jadi sifat-sifat ada mendengar kata foton itu adalah paket-paket energi cahaya. Ini aplikasinya. Kamu perdalam lagi karena nanti pengembangannya hanya seputar materi-materi ini. Siswa sekalian, di dalam belajar sekali lagi tidak ada yang tidak bisa. Berusaha semaksimal mungkin. Usahakan di dalam belajar itu kamu harus mampu mengembangkannya dengan membaca buku yang lain. Siswa sekalian, kita kembali sedikit, saya ulang kaitannya dengan energi. Energi itu ada hubungannya dengan daya, karena daya adalah energi tiap waktu, sehingga nanti daya radiasi itu bisa ditanyakan daya radiasinya, sehingga nanti waktunya ini T-nya ini hilang, sehingga persamaan dayanya adalah E to T pangkat 4 kalikan A, itu berarti daya radiasi. Kemudian ada juga definisi lain, yaitu intensitas. Intensitas itu adalah daya tiap satuan luas, sehingga kalau tadi daya adalah E to T pangkat 4 kalikan A, A nya dibagi A, ya A nya hilang, sehingga intensitas adalah E torsi T pangkat 4. Tapi intensitas radiasi itu dapat juga didefinisikan energi radiasi tiap satuan luas tiap satuan waktu. Nah, kembali ke sini, sekarang pengembangannya berikutnya nanti adalah dirubah-rubah. Kalau seperti ini, misalnya perbandingan antara E1 dengan E2 itu setara dengan perbandingan suhu berapa dengan suhu berapa, untuk pengembangan dari hukum pergeseran ini. Ya, kalau rumusnya terlalu singkat, kemungkinannya peluang-peluangnya kecil, tapi bagaimana penjabaran grafik ini bisa dirubah-ubah dalam bentuk perbandingan. Kalau energi itu sebanding dengan suhu, ya misalnya E1 dibagi E2, ya mesti T1
Kalau dibagi T bar. Tetapi kalau berbanding terbalik, misalnya E1 dibagi E2, maka berbeda dengan panjang gelombangnya.